إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillah, Ustadz, manakah yang harus lebih didahulukan antara perintah suami yang meminta kita melepaskan cadar di lingkungan keluarganya dengan sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk bercadar atau menutup muka, bahkan beberapa pendapat mewajibkan cadar? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaan yang sangat bermanfaat ini. Yang pertama, saya ingin kita semua mencatat kaedah dari Umar bin Abdul Aziz yang beberapa kali dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, laisal alim man ya'lamul khaira wa syarr. Bukanlah seorang ulama sejati orang yang hanya mengetahui ini baik dan ini buruk, ini halal dan ini haram. Maksudnya gimana Ustadz? Itu bagus tapi dia bukan ulama. Walakinnal alim man ya'lam khaira khairaini wa syarra syarrain. Namun orang alim yang sejati adalah orang yang apabila di hadapannya ada dua kebaikan, dia bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, sehingga dia bisa mengerjakan yang lebih besar walaupun harus merelakan yang lebih kecil. Dan apabila dia berhadapan dengan dua keburukan dan dia tidak bisa mengelak dari dua keburukan tersebut, maka dia bisa menentukan mana yang lebih parah dan mana yang lebih kecil, sehingga dia bisa menghindari yang lebih besar walaupun harus mengerjakan yang lebih kecil. Ini kaidah yang harus kita pahami bersama-sama. Adapun kasus yang ditanyakan oleh penanya, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati ibu yang bertanya dan kita semua, karena pertanyaan ini tidak mungkin lahir kecuali dari orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Jawabannya, kita tahu terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Tengah-tengah para ulama, ada yang mewajibkan cadar, ada yang mensunnahkan cadar, dan semuanya ulama kebanggaan kita, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang. Seperti kalau ulama sekarang yang mewajibkan seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, yang mensunnahkan misalnya Syekh Albani rahimahumullah ta'ala. Begitu juga ulama-ulama sebelum mereka, ulama-ulama kebanggaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah perbedaan yang kuat. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini sangat ditentukan dengan apa pendapat yang kita kuatkan dalam masalah cadar. Kalau kita menguatkan pendapat bahwa cadar itu wajib, maka jangan dibuka. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Karena kalau itu wajib, membukanya hukumnya apa? Membukanya hukumnya apa? Kalau cadar, kesimpulan kita wajib, berarti buka cadar haram. Berarti itu perintah mengerjakan yang haram. Dan Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita meyakini cadar itu sunnah, cadar itu sunnah, maka ketika suami memerintahkan kita buka cadar, perintah suami hukumnya apa? Wajib, selama tidak maksiat. Memakai cadar hukumnya apa? Sunnah. Ketika suami memerintahkan kita untuk meninggalkan yang sunnah, termasuk maksiat bukan?
Maksiat itu apa sih? Maksiat itu kan dua hal, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram. Adapun meninggalkan yang sunnah secara hukum asal, maksiat bukan? Bukan. Sama seperti suami melarang istrinya berpuasa Senin Kamis. Mana yang harus dilakukan? Tetap bersikeras puasa Senin Kamis atau tidak puasa? Tidak puasa, kenapa? Karena puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Tapi kalau suami melarang kita puasa Ramadan, taat apa tidak? Tidak taat, karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Sama seperti ini. Kalau misalnya cadar, kita yakini sunnah dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, dengan dalil. Lalu suami memerintahkan kita melepas di beberapa kesempatan, maka perintah suami lebih diutamakan, dan ini makna perkataan Umar bin Abdul Aziz dan Syekhul Islam ketika kita berhadapan dengan dua kebaikan. Cadar itu kebaikan dan taat kepada perintah suami kebaikan, dan ini tidak bisa digabungkan dalam beberapa kondisi. Maka yang lebih tinggi kebaikannya apa? Taat kepada suami karena hukumnya wajib. Maka kita lepas cadar kita tersebut. Jelas masalah ini? Oh Ustadz, kalau gitu saya mau yang sunnah aja deh. Bukan mau yang sunnah aja, semua dikembalikan pada ilmu kita masing-masing. Coba teliti, coba kaji hukum cadar dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Bukan yang paling gampang atau yang paling mudah, tetapi sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Apakah sunnah atau wajib? Dan sampai detik ini saya meyakini bahwa cadar itu hukumnya sunnah, sebagaimana hadis wanita dari Khot'amiyah yang mendatangi Nabi kita SAW pada saat haji wada tanpa memakai cadar, dan pada saat itu Nabi SAW bersama Fadl bin Abbas, dan Fadl bin Abbas terpesona dengan kecantikan wajah wanita tersebut. Yang ditegur oleh Nabi siapa? Wanitanya atau Fadlnya? Fadlnya. Wajah Fadl yang dipalingkan, bukan wanitanya yang disuruh tutup muka. Dari sini banyak para ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa muka bukan aurat dan cadar itu tidak wajib. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan ketika haji Ustadz. Kalau haji orang orang harus buka cadar atau buka penutup muka. Jawabannya, kejadian tersebut setelah tahallul, bukan saat ihram, saat tahallul. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dan ketika ihram Nabi tidak bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Nabi bertemu dengan Abdullah bin Abbas setelah tahallul. Jadi ini wallahu ta'ala alam dalil yang sangat kuat dalam masalah ini. Tapi tentu saja kalau memang kalau misalnya hukum asalnya, kenapa tidak kita amalkan? Kan begitu ya. Dengan menutup dapat pahala tidak detik demi detiknya? Dapat pahala. Ketika wanita menutup wajahnya, itu dapat pahala detik demi detiknya. Walaupun dia meyakini hukumnya sunnah, itu dapat pahala detik demi detiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat saudari kita atau akhwat yang lain tidak pakai cadar, jangan suudzon sama dia. Jangan mengatakan dia itu mumayyi atau dia tidak istiqomah, dia itu menggampangkan. Belum tentu. Bisa jadi karena suami yang melarang dan dia meyakini hukum cadar sunnah. Bisa jadi karena orang tuanya melarang dan dia meyakini hukumnya sunnah. Jadi dia ingin pakai cadar tapi dia tidak bisa karena kaedah yang dijelaskan oleh para ulama, dan insya Allah itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi dikembalikan ke hukum cadar yang kita yakini, dan ini bukan pelin-pelan, namun inilah fikih dalam masalah khilaf, dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pendapat yang kita kuatkan, apa alasannya dan bagaimana mempraktekannya. Jadi setiap kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah, kenapa antum mensunahkan? Apakah karena ini pendapat yang lebih mudah atau karena dalil? Lalu kenapa antum tidak pakai, dan seterusnya. Wallahu ta'ala misawab.